Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas perlindungan dan pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami merasakan setiap pertolongan-Mu Tuhan, hari demi hari di dalam kehidupan kami. Pada hari ini bila kami bisa datang beribadah kepadamu, bisa memuji menyembah-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Dan bahkan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, jamalah hati kami, dan biarlah kiranya kasih dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sungguh hati kami terbuka bagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kegigihan adalah satu sikap hidup di mana diwujud nyatakan di dalam sikap tidak mudah menyerah. Gigih artinya tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Ya. Kegigihan sangat diperlukan di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan kita memiliki sikap gigih atau pantang menyerah, maka itu akan memampukan kita menaklukkan setiap tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan akan memampukan kita untuk melewati masa-masa sukar sekalipun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, kegigihan yang benar adalah kegigihan yang lahir sebagai salah satu ekspresi daripada iman kita. Artinya, iman yang gigih itu perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang memiliki kegigihan yang salah di dalam kehidupan dia. Ya. Pada hari ini kita akan belajar. Kita akan melihat bagaimanakah iman dan kegigihan dari Nabi Elia. Iman yang gigih ini yang tampak di dalam kehidupannya. Di dalam beberapa minggu ini kita sudah bahas, saudara, dia tidak hanya taat, dia tidak hanya mengandalkan Tuhan, saudara, tetapi juga dia adalah orang yang gigih. Saudara. Gigih. Dan secara khusus kita akan melihat bagaimana kehidupan Elia, ya, bagaimana sikap iman Elia yang gigih itu di dalam wujud nyata sikap doanya, kehidupan doa Elia. Kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal. Ada 3 pelajaran penting tentang kegigihan iman dari kehidupan Elia. Yang hari ini kalau kita mendengar baik firman Tuhan, dan kita taruh itu sebagai juga sikap hidup kita akan dibawa menjadi orang-orang yang gigih atau pantang menyerah. 3 pelajaran penting ini akan kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 18 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-45. Ayat-ayat ini saudara mencatat apa yang terjadi sesudah Elia mempersembahkan korban berdoa kepada Tuhan di Gunung Karmel. Saudara. Ya. Dan setelah dia mempersembahkan korban dan dia berdoa kepada Tuhan di Gunung Karmel, apa yang terjadi saudara? Allah menanggapi doa dan korban yang dipersembahkan oleh Elia. Dan tidak hanya menanggapi itu saudara, dia menanggapi dengan menjawab doa Elia dengan api yang turun dari langit saudara. Turun dari sorga. Ya, secara spektakuler di hadapan Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel. Bahkan juga di hadapan para nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Dan melalui peristiwa ini saudara, semua orang tahu bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel yaitu Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang dilayani oleh Elia, sungguh-sungguh Allah yang benar.
Seperti minggu lalu saya sudah sampaikan saudara, akibat daripada pertunjukan iman daripada Elia ini saudara, wujud dari doa Elia ini saudara, seluruh bangsa Israel bertobat dan mereka berbalik datang kepada Allah. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi jawaban daripada doa-doa nabi-nabi Baal maupun nabi-nabi Asyera saudara, doa-doa mereka kepada, tentu saja kepada dewa mereka, kepada Allah mereka yang bernama berhala-berhala Baal dan Asyera itu saudara, berhala itu tidak bisa menjawab. Baal maupun Asyera tidak menjawab mereka. Sehingga itu mengakibatkan atau menunjukkan bahwa Nabi Baal maupun Nabi Asyera adalah ilah-ilah yang palsu dan mati, bukan Allah yang benar. Dan pada hari itu seperti minggu lalu saya sudah tegaskan saudara, seluruh bangsa Israel, seluruh rakyat Israel kembali kepada Allah yang benar, kepada Allah yang hidup. Dan setelah itu Elia menyuruh mereka memusnahkan para nabi-nabi Baal maupun nabi-nabi Asyera yang bersama-sama ada di Gunung Karmel pada masa itu. Dan selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 45 yang pada khotbah saya pada hari ini akan membahas secara khusus ayat-ayat ini saudara, ditulis sebagai berikut. Mari kita akan baca secara bertahap saudara. Saya akan baca ayat per ayat, tetapi setiap ayat akan saya ulas sesuai dengan 3 hal pelajaran penting yang kita belajar dari bagaimana kegigihan iman daripada Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Jadi Elia berkata kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah terdengar, sudah kedengaran sudah. Nah dari ayat ini kita belajar tentang yang pertama saudara, kegigihan iman yang pertama yang dimiliki oleh Nabi Elia, yaitu bahwa akar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan. Sekali lagi, akar dari iman yang gigih itu adalah firman Tuhan, bukan yang lain saudara. Kalau kita bicara soal kegigihan, maka kita harus memiliki akar atau dasar kegigihan itu saudara. Maka pelajaran pertama dari ayat ini saudara menunjukkan bahwa akar dari kegigihan iman Nabi Elia itu adalah firman Tuhan. Inilah yang membedakan antara kegigihan yang benar dengan kegigihan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau kegigihan yang tidak benar. Atau boleh dikatakan juga ini akan membedakan bahwa dasar daripada kegigihan itu apa, itu akan membedakan apakah kegigihan ini patut kita teladani atau tidak perlu kita teladani, tidak perlu kita tiru saudara. Ada banyak orang memiliki kegigihan yang tidak pada tempatnya, kegigihan yang salah. Contohnya saudara, ada orang yang gigih bermain judi saudara, gigih bermain judi saudara, gigih. Saking gigihnya saudara, sebelum jam bermain judi mulai, dia sudah datang setengah jam. Wih, gigih saudara. Dan semakin ditunjukkan dengan ketika dia bermain, dia kalah sekali. Lalu karena dia kalah malah dia semakin terus gigih saudara. Dengan cara apa? Dia bermain lagi. Karena hatinya panas dan ingin menebus kekalahannya. Bukannya dia sadar dan berhenti main judi, malahan dia bermain semakin gigih lagi saudara, semakin ngotot saudara. Ini namanya kegigihan yang tidak perlu diteladani saudara. Inilah kegigihan yang dasarnya salah. Dasarnya adalah ingin cepat kaya, ingin memuaskan nafsunya, untuk hasratnya untuk bermain judi. Ini kegigihan yang tidak perlu ditiru saudara. Kalau kita melihat kegigihan doa Elia ini, tentu saja tidak sama seperti orang yang gigih seperti yang baru saja saya kasih contoh. Kegigihan doa Elia
kalau boleh dikatakan tidak terlepas dari perkataan Elia kepada Raja Ahab. Sementara langit masih belum menunjukkan tanda-tanda akan hujan, saudara. Ya. Sementara langit belum berawan, saudara. Elia sudah berkata kepada Raja Ahab, apa? Pergilah, makanlah, dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Kalau kita melihat dasar apa Elia berkata seperti ini? Apa dasar daripada Elia berkata bahwa bunyi dera hujan sudah kedengaran, padahal awan tidak ada? Ya, boro-boro suara hujan kedengaran. Kalau mungkin saja pada saat itu dia mendengar suara guruh atau ada gemuruh di langit, saudara, ya biasa tanda akan hujan. Wajar kalau dia berkata kepada Raja Ahab demikian. Bunyi dera hujan sudah kedengaran. Tetapi ini tidak, saudara. Atau mungkin saja saat itu sedang mendung, ada mendung tebal menyelimuti langit di atas Gunung Karmel. Dan tentu saja wajar kalau kemudian Nabi Elia berkata kepada Ahab, pulanglah, pergilah. Ya, karena segera hujan akan turun. Suara dera hujan sudah mulai kedengaran. Namun keadaan saat itu tidak seperti itu, saudara. Langitnya cerah, tak berawan, saudara. Hujan sudah 3,5 tahun tidak turun. Dan pada hari itu di Gunung Karmel terjadi peristiwa hebat. Ya, di mana nabi-nabi Eli, nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera, saudara, mereka dipunahkan, ya, mereka dibunuh, saudara. Ya. Dan pada hari itu langit begitu terang, saudara. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa Elia berkata kepada Ahab, justru pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Apa dasar daripada Elia berkata demikian? Apakah Elia sedang memberikan satu harapan kosong kepada Ahab dan bangsa Israel pada masa itu? Sekedar ya boleh dikatakan impian di siang hari bolong mungkin? Tentu saja tidak, saudara. Elia berkata seperti itu karena Elia percaya kepada firman Tuhan. Sehingga kemudian setelah itu Elia berdoa dengan gigih. Jadi kegigihan doa Elia ini didasarkan kepada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan lah maka Elia berani berkata demikian. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama, saudara, saya akan bacakan. Inilah dasar daripada Elia kemudian berkata kepada Ahab demikian. Ya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau hari itu Elia berdiri di Gunung Karmel adalah karena ia menaati firman Tuhan. Sekali lagi saudara, ya, kalau hari itu Elia berdiri di Gunung Karmel, hal tersebut adalah karena ia menaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan kepadanya jelas, saudara, untuk pergi menampakkan diri kepada Raja Ahab. Kalau hari itu Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran, karena Elia percaya kepada firman Tuhan ini, saudara. Amin. Kalau hari itu Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan gigih memohon kepada Tuhan agar hujan segera turun, hal tersebut juga adalah karena dia berpegang kepada firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 ini, saudara. Yaitu bahwa Tuhan hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jelas ya? Jadi kegigihan daripada iman Elia ini di dalam doanya, saudara, itu karena didasarkan atau karena berakar kepada firman Tuhan. Inilah kegigihan yang benar. Inilah kegigihan iman, saudara. Inilah iman yang gigih, saudara.
Tuhan berfirman dan kita percaya kepada firman-Nya. Sehingga kita berdoa dengan gigih. Itulah yang dimaksud dengan kegigihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegigihan yang didasarkan atau kegigihan yang berakar kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak menyuruh kita melakukan sesuatu, lalu kemudian kita ngotot untuk tidak melakukannya. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Mungkin Tuhan tidak menyuruh kita, lalu kita melakukan ngotot, saudara. Itu bukan kegigihan yang saya maksud, saudara. Itu namanya kegigihan yang ngawur, saudara. Yang keliru. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu dan kita ngotot untuk tidak mau menaatinya, maka ini disebut juga dengan kegigihan yang akan membawa persoalan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah, saudara, menerima firman Tuhan itu di dalam iman kita. Ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan timbul, saudara. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika iman kita timbul karena pendengaran akan firman Kristus, maka selanjutnya kita harus bertindak dengan gigih, berdoa dengan gigih. Itulah kegigihan yang sehat. Itulah kegigihan yang dimaksud sebagai kegigihan iman yang didasarkan kepada firman Tuhan. Kegigihan iman yang akan membawa kita mampu melihat kehidupan di masa depan. Amin. Sehingga di tengah-tengah masa kering, apa yang dihadapi oleh bangsa Israel pada masa itu, saudara, Elia yakin dengan sungguh bahwa hujan akan segera turun. Dan hal yang sama juga di dalam keadaan kita pada hari ini. Kalau kita mendasarkan iman kita di atas dasar firman, maka di tengah masa sukar seperti sekarang ini, saudara, kita dapat melihat ke masa depan dengan penuh pengharapan. Amin. Sehingga di tengah-tengah masa kekeringan kita dapat berkata, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pertolongan Tuhan akan segera tiba. Jadi hal yang pertama, saudara, miliki kegigihan iman yang berakar di atas firman Tuhan. Jadi pelajaran pertama yang kita belajar daripada Elia ini, saudara, dia gigih. Imannya kokoh, saudara, pantang menyerah. Di dalam dia berdoa kepada Tuhan. Karena itu didasarkan atas firman Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua, saudara, yang kita akan lihat, kita akan belajar melalui kehidupan Elia, saudara, bagaimana dia berjalan di dalam iman dengan penuh kegigihan, saudara, yaitu wujud dari iman yang gigih adalah tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Tidak menyerah, itulah sikap gigih, saudara. Tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi, itulah gigih di dalam iman. Itu hal yang kedua, saudara. Jadi sikap dan tindakan seperti itulah yang ada pada diri Elia. Seperti yang terlihat di dalam doanya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-42 sampai 43. Kita akan baca, saudara. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 sampai 43. Saya akan bacakan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Setelah Elia berkata kepada Raja Ahab di dalam ayat ke-41, yaitu agar Ahab pergi untuk makan dan minum, saudara. Sebab apa tadi dikatakan, bunyi derau hujan sudah kedengaran, maka Elia naik ke puncak gunung Karmel. Di sana Elia berdoa, ya, di puncak gunung Karmel dengan sepenuh hatinya. Itu ditunjukkan dari sikap jasmani dari Nabi Elia, saudara, yaitu dia membungkuk ke tanah, saudara, membungkuk, ya, dengan mukanya, saudara, mukanya di antara kedua lututnya.
Saya nggak sanggup saudara melakukannya. Luar biasa saudara, betapa lenturnya itu. Itu menyakitkan karena punggungnya harus dipaksa untuk bungkuk sebungkuk-bungkuknya. Mukanya ada di kedua lututnya saudara. Elia berdoa dengan segenap hatinya. Selesai ia berdoa, ia menyuruh bujangnya untuk naik ke atas gunung, saudara, ke puncak gunung Karmel, dan suruh melihat ke arah laut. Melihat kalau ada kemungkinan akan hujan, saudara. Dan setiap kali dia melakukan hal itu, dia menyuruh bujangnya, dan bujangnya kembali dan melapor kepada Nabi Elia dengan berkata, tidak ada apa-apa. Artinya tidak terjadi perubahan sama sekali. Langit tetap cerah. Langit tetap terang. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Elia setelah dia mendengarkan bujangnya memberi laporan? Elia kembali berdoa lagi saudara. Dia berdoa lagi, mukanya ditaruh lagi di antara kedua lututnya saudara. Dia berdoa lagi memohon kepada Tuhan dengan kesungguhan. Ya, dan setelah dia berdoa kali kedua saudara, dia menyuruh lagi bujangnya untuk naik lagi ke atas ke puncak gunung serta melihat ke arah laut. Kembali bujangnya itu datang melapor dan berkata, tidak ada apa-apa. Apalagi yang dilakukan oleh Elia saudara, dia kembali berdoa lagi. Begitu hal itu terjadi berulang-ulang. Untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Dan setiap kali bujang Elia datang melapor dan berkata, aku tidak melihat apa-apa. Aku telah melihat ke arah laut dan tidak ada apa-apa. Tidak ada awan dan tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Seolah-olah bujangnya itu berkata kepada Elia, Tuhan, Elia, doamu tidak dijawab Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau saudara yang menjadi Elia, apa yang saudara akan lakukan? Di dalam situasi seperti ini, apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang? Dan bahkan boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh sebagian besar orang Kristen. Ya tentu saja seringkali ya mungkin memarah sama Tuhan. Ya, marah kepada Tuhan dan bahkan tidak sedikit yang mengancam Tuhan. Kebanyakan dari kita akan berkata, Tuhan ini sudah 5 kali ya saya berdoa. Ingat, ini sudah 5 kali ya. 1 kali lagi saya berdoa dan Tuhan tidak jawab, saya tidak akan ke gereja lagi. Saya tidak akan berdoa lagi. Saya tidak akan ikut pelayanan lagi. Saya tidak akan melakukan ibadah-ibadah lagi. Awas ya Tuhan, supaya kamu tahu rasa kamu sudah ngerjain aku. Kadang-kadang kita seperti itu saudara ya. Pertanyaannya, apakah itu yang Elia lakukan? Tidak saudara. Bukan itu yang dilakukan Elia. Ia tidak mengomel, dia tidak menggerutu, dia tidak marah-marah, dia tidak mengancam Tuhan. Apa yang Elia lakukan? Dia kembali berdoa dengan menaruh kepala mukanya saudara di antara kedua lututnya. Membungkuk ke tanah dan berdoa lagi kepada Tuhan dengan penuh kegigihan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia lakukan itu saudara. Sesudah itu untuk ke-6 kalinya dia menyuruh lagi bujangnya naik ke puncak gunung dan melihat ke arah laut. Apa yang dilaporkan oleh bujangnya? Sekembali bujangnya melaporkan, dia berkata lagi, tidak ada apa-apa. Sudah 6 kali dia berdoa. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan doa Elia? Apakah cara Elia berdoa yang salah? Ataukah mungkin kalimat-kalimat yang Elia ucapkan keliru mungkin? Tidak saudara. Alkitab tidak mencatat hal itu saudara. Jadi apa yang menjadi masalahnya? Seringkali kita di dalam kehidupan kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mungkin sudah berpuasa. Tetapi kita tidak melihat jawaban doa itu kunjung datang saudara. Apa masalahnya? Bapak ibu saudara yang terkasih. Dalam semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu saja memiliki rencana yang baik bagi umatnya. Amin. Kalaupun Tuhan tidak segera menjawab doa Elia pada masa itu, hal tersebut karena memang Tuhan memiliki maksud yang baik di dalam diri Elia. Kalaupun hari-hari ini kita belum menemukan jawaban dari doa kita, kalau hari-hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, itu semata-mata demi kebaikan kita. Amin.
Kalau kita menaruh iman kita di atas dasar firman Tuhan. Kalau kita wujud nyatakan di dalam sikap kita beriman kepada Tuhan. Maka semestinya ketika Tuhan belum memberi jawaban, itu membuat kita semakin lagi gigih berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Elia, saudara, di atas gunung Karmel itu, saudara, baru beberapa jam sebelumnya, Elia berdoa dan begitu dia berdoa, saudara, setelah nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera berdoa dan tidak ada jawaban dari berhala mereka, dari Allah mereka, berbeda dengan Elia. Ketika dia berdoa seketika itu juga Allah langsung menjawab dengan api dari sorga. Dan sekarang ketika Elia berdoa di tempat yang sama, di Gunung Karmel, pada hari yang sama, dan kepada Allah yang sama yang sudah menjawab dengan api dari sorga. Namun sekarang apa yang terjadi, saudara? 6 kali dia berdoa, Allah tidak juga segera menunjukkan jawabannya. Tidak ada tanda-tanda hujan, saudara, turun. Pertanyaannya, apakah rencana Allah di balik semua ini? Kira-kira apa, saudara? Maka saya ingin mengatakan kepada saudara, yaitu untuk menguji dan membentuk kegigihan di dalam diri Elia. Apakah maksud Allah di balik semua ini? Tentu saja untuk mengajarkan kepada Elia pentingnya kegigihan di dalam berdoa. Apakah kehendak Tuhan di balik situasi seperti yang dialami oleh Elia ini? Yaitu untuk menjelaskan kepada kita pada hari ini, bahwa bukti dari iman yang kokoh bukanlah manjurnya jawaban doa. Bukan ketika kita berdoa langsung plek tiba-tiba dijawab. Bukan itu, saudara. Namun terletak kepada atau di atas kegigihan kita. Bagaimana kegigihan kita di dalam berdoa. Seringkali orang berpikir bahwa kalau doa kita dijawab seketika secara instan oleh Tuhan, maka hal itu menunjukkan bahwa iman kita kuat. Tentu saja ini adalah pikiran atau pendapat yang tidak sepenuhnya tepat, saudara. Tidak sepenuhnya benar. Ya. Kalau kita melihat berdasarkan jawaban itu, saudara, maka kesimpulan ini terbukti dalam peristiwa yang dialami oleh Elia ini, saudara. Kalau beberapa jam sebelumnya Elia berdoa dan seketika itu juga Tuhan jawab. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Ya, tidak demikian. Hal ini menjelaskan bahwa bukti dari iman yang sesungguhnya adalah kegigihan kita di dalam menaati firman Tuhan. Ya, kita harus wujud menyatakan. Kita sudah tahu bahwa Elia berdoa bukan karena kemauan dirinya sendiri. Namun seperti yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama yang kita sudah baca berulang-ulang. Hal itu dia lakukan karena menaati firman Tuhan. Maka dapat kita simpulkan bahwa bukti dari iman adalah kegigihan di dalam menaati firman Tuhan. Kalau kita mempercayai apa yang Tuhan firmankan, saudara, maka apapun yang terjadi kita akan menaati firman Tuhan tersebut dengan gigih. Amin. Gigih sampai Tuhan benar-benar menepati janjinya. Tentu saja ketika saya mengatakan ini, saudara, bukan berarti kita bermaksud untuk mendesak dan memaksa Tuhan. Sebab jelas Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Kuasanya tidak terbatas, saudara. Sehingga tidak mungkin dia dapat kita desak atau kita paksa. Oleh karena itu, saudara, apabila ada orang yang berkata, ayo kita paksa Tuhan melalui berdoa secara gigih sampai dia terdesak dan tidak punya pilihan lain kecuali mengabulkan doa kita, maka boleh saya katakan bahwa pernyataan itu sangat keliru. Kalau kita dapat mendesak serta memaksa Tuhan, saudara, maka berarti kitalah yang menjadi Tuhan dan Tuhan adalah asisten kita. Betul ya? Ini tentu saja satu pikiran yang sangat keliru. Yang benar adalah bila kita berdoa dengan gigih, hal tersebut bukan karena kita hendak memaksa Tuhan. Namun karena kita mempercayai janji dan daripada firman Tuhan itu. Sekali lagi, bukti dari iman yang sesungguhnya adalah kegigihan kita di dalam menaati firman Tuhan. Amin. Sikap itulah yang ada pada diri Elia, saudara. Sehingga walaupun sudah 6 kali dia berdoa, saudara, dan belum dijawab, dia terus berdoa dengan sikap doa, saudara, yang benar di hadapan Tuhan.
sampai Allah menepati janjinya di dalam kehidupannya. Ini pelajaran kedua, saudara. Wujud dari iman itu adalah kegigihannya di dalam berdoa, saudara. Dia tunjukkan karena imannya didasarkan kepada firman Tuhan. Nah, sekarang yang bagian terakhir, saudara, pelajaran ketiga yang perlu kita pelajari yaitu buah dari iman yang gigih adalah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya iman yang gigih tidaklah akan sia-sia karena Allah setia kepada firman-Nya, saudara. Jadi iman kita itu akan berbuah karena kesetiaan Tuhan di dalam menepati janjinya. Ia tidak akan menyangkali firman-Nya sendiri. Itulah yang dialami oleh Elia. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat ke-44 sampai 45. Di sana dicatat demikian, saudara. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Iman yang gigih seperti yang ada pada diri Elia tidak akan sia-sia. Pada kali yang ketujuh dia berdoa, saudara, Tuhan memberi tanda yaitu segumpal awan kecil timbul dari laut. Dengan demikian, dia berkata, waktuku untuk menjawab sudah tiba. Lalu Elia bersiap-siap untuk melihat penggenapan janjiku. Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, dari segumpal awan kecil yang timbul dari laut inilah Tuhan menjawab doa Elia. Ya. Inilah yang mendasarkan kemudian Elia berkata, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat, saudara. Ya. Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, saudara, di pasal ke-45 dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, iman kepada firman Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Iman yang gigih kepada janji Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau sikap gigih terhadap manusia saja tidak akan sia-sia, apalagi sikap gigih kita kepada janji Tuhan. Ya. Sekali lagi, kalau kegigihan sebagai sikap keseriusan terhadap manusia saja seringkali tidak sia-sia, seringkali berbuah hasil, saudara. Apalagi keseriusan iman kita yang didasarkan dengan kegigihan iman yang benar atas firman-Nya. Tuhan itu adalah setia. Dia tidak akan menyangkali firman-Nya. Iman seperti itulah yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita, saudara. Iman kepada Tuhan dan janji-Nya yang membuat kita dapat menghadapi segala keadaan dan situasi, kesukaran, kesulitan apapun dalam hidup ini dengan sikap yang gigih. Iman yang gigih yaitu iman yang berdasarkan pada firman Tuhan. Amin. Iman yang gigih adalah iman yang membuat kita tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Dan yang ketiga, iman yang gigih adalah iman yang akan membuahkan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. 3 pelajaran ini penting kita miliki di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Yang pertama, iman itu harus berdasarkan di atas akar, yang berakar kepada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, wujud nyata daripada kegigihan iman kita itu adalah kita tidak pantang menyerah, kita tidak mudah menyerah, tetapi kita gigih sampai janji Tuhan tergenapi. Dan yang ketiga, saudara, iman yang gigih itu adalah iman yang membuahkan penggenapan kepada janji dari Tuhan dalam kehidupan kita. Iman yang gigih seperti ini, saudara. Kalau kita berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan, dengan kegigihan, dengan tanggapan kita menanggapi dengan penuh kegigihan, maka iman ini akan membuka pintu pertolongan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, bagian keempat pada bulan ini, saudara,
bagaimana kita berjalan di dalam iman, yaitu kita harus menanggapinya dengan sebuah kegigihan. Saya percaya 3 pelajaran penting yang kita belajar daripada Elia ini. Ya, dia mendasarkan kegigihannya atas firman Tuhan. Ya, dia mendasarkan kegigihannya dengan wujud nyata, yaitu dia tidak pantang menyerah. Dengan sikap doa walaupun berkali-kali sampai 7 kali dia pantang menyerah. Dan kemudian dia bisa melihat hasilnya. Buah dari kegigihannya itu saudara berdampak di dalam kehidupannya. Dan saya percaya kalau itu juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Pertolongan demi pertolongan Tuhan. Amin. Kemenangan demi kemenangan dari Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh meneguhkan kami. Pada hari ini kami menyadari bahwa iman yang gigih adalah iman yang sungguh-sungguh berdasarkan kepada firman-Mu ya Tuhan. Berakar kepada firman-Mu. Iman yang gigih adalah iman yang membuat kami tidak mudah menyerah. Sampai janji Tuhan kami lihat penggenapannya. Sampai janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami juga belajar bahwa iman yang gigih itu akan membuahkan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami pada hari ini Tuhan. Yang membawa kami kembali melihat ada segumpal awan sebesar telapak tangan, memang kecil. Tetapi di sana ada harapan dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini kami sedang mengalami situasi yang begitu rumit, melalui dampak daripada COVID-19 ini, seolah-olah kami tidak mampu melihat apakah hujan akan segera turun. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami percaya bahwa ada harapan ketika kami menaruh iman kami kepada-Mu. Dengan penuh kegigihan, dengan penuh ketaatan, kami mau terus mempercayai Engkau. Kami mau terus mengiring Engkau di dalam iman percaya kami. Maka kami akan melihat ada tanda-tanda hujan akan turun. Ada tanda-tanda pertolongan Tuhan akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami percaya firman yang sudah kami dengar pada hari ini meneguhkan dan mengubah cara kami berpikir. Dan mulai sejak hari ini, kami terus akan gigih di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Amin.